Fadri. Hari ini saya akan menjelaskan World of Government. Langsung saja. Jadi, apa sih WOG itu? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif. Kemudian, dari keseluruhan sektor-sektor yang ada itu dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan atau manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya WOG itu atau World of Government itu juga dikenal sebagai pendekatan interagensi. Interagensi yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Definisi WOG sendiri berdasarkan dan pengertian WOG itu dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Untuk kasus di Australia berfokus pada 3 hal, yaitu pengembangan kebijakan, yang kedua adalah manajemen program, dan yang ketiga adalah pemberian layanan. Namun definisi WOG menurut pakar di Indonesia yaitu pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal atau pendekatan informal. Nah, itu dari definisi-definisi WOG. Kemudian kita perlu tahu mengapa harus World of Government. Nah, pertama yaitu adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik, kemudian dalam mewujudkan integrasi kebijakan ya. Kemudian ada program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Yang kedua adalah terkait faktor-faktor internal. Nah, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, maka satu sektor bisa menjadi sangat superior dalam pembangunan. Oleh sebab itu, masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Kemudian kita pindah ke ada faktor ketiga, yaitu khususnya dalam konteks Indonesia, keragaman latar belakang itu terdiri dari nilai, kemudian budaya dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Nah, pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana WOG ini, World of Government ini dilakukan? Maka dilakukan dengan pendekatan, yaitu pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun di daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan ya. Namun penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan WOG ini dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori. Hubungannya ada 6 kategori. Yang pertama ada koordinasi, kemudian integrasi, ada kedekatan dan pelibatan. Kemudian di dalamnya ada beberapa tipe untuk koordinasi, penyertaan, dialog, join, planning,
Kemudian untuk integrasi itu lebih ke joint working sama joint venture dan satelit. Kemudian kedekatan dan pelibatan ini lebih ke aliansi strategi, kemudian ada union atau penggabungan, kemudian ada merger. Merger ini penggabungan dalam satu struktur baru. Nah, itu bagaimana caranya melakukan. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah praktek world of government di dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus, ketiga membentuk gugus tugas, dan keempat koalisi sosial. Kemudian tantangan dalam praktek WOG itu ada beberapa, diantaranya seperti yang pertama kapasitas SDM dan institusinya, bahwa kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama, itu yang perlu menjadi catatan. Maka perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG ini misalnya mendorong terjadi merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan dari praktek WOG. Kemudian yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, dan ketiga adalah faktor kepemimpinan. Kemudian praktek WOG dalam pelayanan publik itu salah satunya adalah pelayanan yang bersifat administratif, kemudian pada pelayanan jasa, pelayanan barang, kemudian pada pelayanan regulatif atau peraturan-peraturan. Oke, itu saja pengenalan tentang WOG. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini jika video ini ada nilai manfaat bagi kalian semua. Ciao.